Halo semuanya, kembali lagi di Bukalit Beretri. Kali ini adalah video review lagi. Dan video review ini adalah video review spesial karena kali ini adalah video reviewnya Yes, A Court of Wings and Ruin. Ini bukunya baru dirilis tanggal 2 Mei kemarin dan aku baru sempat baca kurang lebih minggu lalu. Masih agak ada feel-nya walaupun aku nggak sebut hangover kayak waktu pas baca Akomaf. Tapi overall aku suka banget sama buku ini. Aku kasih ratingnya ini 4,8 dari 5. Ada beberapa poin yang nggak aku suka, bukan poin yang aku suka sih, mungkin ada beberapa. Mungkin aku karena lebih suka Akomaf kali ya, karena udah terlalu attached sama Akomaf dan aku merasa Aquar itu tuh kurang sebagus Akomaf. Menurut aku Aquar juga lebih seru, bukan lebih seru ya, kalau dari sisi perangnya lebih berwarna dan lebih banyak di Aquar ini dibandingkan Akomaf, karena di Akomaf tuh lebih fokus ke romansinya banget kan. Mungkin karena itu juga, makanya aku ngasih ini 4,8 dari 5. Tapi karena ini buku terakhir juga ya, dijadiin satu aja lah, jadi 5 juga nggak apa-apa. Dan seperti biasa, di review sama discussion ini bakal aku bagi dua. Bagian pertama adalah buat no spoiler, dan bagian kedua adalah spoilernya, yaitu discussionnya. Jadi kalau kalian udah baca Akomaf tapi belum baca Aquar, jadi kalian mendingan stop sampai no spoilernya aja dulu. Nanti baru kalau udah selesai kita diskusi bareng-bareng pas di bagian spoiler partnya. Tapi kalau kalian udah selesai baca sampai Aquar, yuk nonton sampai spoilernya terus diskusi bareng sama aku. Di Aquar ini nyeritain kelanjutan cerita Vera di Akomaf. Aku nggak bisa baik cerita tentang apa aja yang terjadi di Akomaf karena itu total spoiler buat di bagian non spoiler ini. Yang penting adalah karakter development di buku ketiga ini itu juga jauh lebih kerasa, apalagi buat bagian Nesta sama Elaine, dan abis itu Cassian sama Azriel dan Mor itu juga lebih banyak di sini. Dan banyak tempat-tempat baru yang dikenalin di buku ketiga ini. Kayak contohnya ada Winter Court, Autumn Court. Kita dikenalin beberapa court di Prythian, nggak cuma di Night Court atau Summer Court atau bahkan di Spring Court aja kayak waktu di buku Akotar atau buku di Akomafnya. Dan ini tuh ceritanya lebih nge-explore Prythian. Kayak ini tuh lebih fokus ke perangnya dan nge-explore Prythian, dan juga banyak karakter-karakter baru yang dikenalin di sini. Ada kayak keponakannya King Hybern itu juga dikenalin di sini. Terus kita ketemu sama beberapa High Lords yang sempat kita ketemu juga pas di buku Akotar, tapi nggak begitu tahu kayak gimana mereka sih personality-nya, atau mereka apakah seserem Tamlin sama Caerys. Itu tuh kita dikenalin lebih jauh di sini. Kita kenal sama Hellion itu dari Day atau Dawncourt. Aku takut kebalik, ada Hellion, ada Callias, terus kita ketemu Tarquin lagi. Jadi di buku ini tuh lebih banyak mengenal courts lainnya dibandingkan fokus ke dalam beberapa courts saja. Nah, itu adalah bagian non-spoiler partnya. Jadi abis ini adalah bagian spoiler partnya, dimana aku bakal diskusi beberapa scene atau beberapa momen yang aku suka, yang ada yang nyebelin, dan apapun itu aku diskusi setelah ini. Jadi kalau kalian yang mau baca Aquar, stop dulu sampai situ dulu. Kalian baca Aquar, abis itu baru yuk kita diskusi bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng tentang buku ini. Oke, sekarang kita ke bagian diskusinya. Aku suka banget sama Vera, gimana dia bisa bermain di dalam gamenya dia sendiri gitu loh. Dia tuh bener-bener licik. Vera tuh super licik banget, dan di beberapa kelicikannya dia tuh sampai aku bikin oh my god, ternyata Vera yang bikin ini. Dia yang coba bikin Tamlin cemburu karena dia mencoba mendekati si Lucien. Dan juga buat Ianthe, atau aku masih nggak tahu sih sebenarnya ngomong tuh Ianthe atau Ianthe, aku bakal ngomongnya Ianthe aja. Dia tuh masih super banget, asli nyebelin banget, super nyebelin banget. Sampai kayak pas baca di situ kayak nyebelin banget. Aku suka juga pas di bagian si Vera lawan Ianthe itu, dan si Vera tuh ternyata malah ngambil spotlightnya di Kalan Mai itu loh. Jadi kayak si Vera cuman kayak haha I win bitch. Kayak itu aku suka banget di bagian itu. Terus aku juga suka pas si Veranya ngebunuh keponakannya si King Hybern yang bener-bener nyebelin banget itu. Terus aku juga suka di bagian dimana Lucien sama Vera tuh mencoba untuk nge-build trustnya gitu loh. Di saat Vera ketemu sama Nesta sama Elaine itu, menurut aku sih momen yang paling kena itu adalah pas si Vera ketemu sama Elaine, karena Elaine itu somehow udah jadi a whole different person. Jadi Elaine itu dikatakan katanya gila, padahal kan enggak. Ternyata dia bisa memprediksi apa yang bakal terjadi di masa depan. Itu keren banget. Nah, buat Nesta, aku suka banget sama Nesta di sini karena
dia itu awalnya kan emang masih kesel banget sama King Hybern, dia pengen ngebunuh King Hybern. Awalnya yang nggak mau ngebantuin Vera sampai akhirnya dia mau gitu ngebantu dalam perang ini. Dan walaupun Nesta dan Cassian itu hubungannya masih berantem terus, tapi mereka ada tension. Aku pengen banget sebenarnya baca setiap ada scene mereka dan bacanya tuh dari point of view mereka, karena waktu pas di Alkmaar kemarin kan ada salah satu story bonus aku baca di website gitu yang dari point of view-nya si Nesta sama Cassian, dan itu tuh bener-bener tensionnya mereka tuh bener-bener kerasa banget, bahkan menurut aku tuh lebih daripada tensionnya pas Riz sama Vera. Itu tuh kalian harus cek di website, aku lupa, nanti aku kasih linknya deh di bawah. Nah, yang paling aku suka menurut aku tuh ini adalah salah satu scene favorit aku di buku ini adalah dimana si Riz kan udah ngirimin surat ke semua courts buat ketemuan bareng demi ngebahas perangnya kan. Terus mereka semua tuh nggak expect kalau Tamlin bakal datang atau enggak. Aku pun juga mikirnya kayak palingan Tamlin nggak bakal datang nih. Tapi kalau bakal datang gimana ya, bakal serem banget. Ternyata Tamlin datang. Itu luar biasa banget sih. Scene-nya tuh aku sampai ngakak ketawa karena itu lucu aja. Karena Tamlin tuh marah-marah ke Vera dan Riz juga. Kayak ngatainnya juga parah banget. Sampai akhirnya Riz tuh pakai kekuatannya dia tuh buat nutup mulutnya si Tamlin. Aku ngebayangin scene itu tuh kocak banget kalau bener-bener dijadiin film ya. Itu kayak kocak banget deh kayaknya. Tapi lama-kelamaan akhirnya kita tahu kan Tamlin itu ternyata dikirain nge-betray, ternyata di akhirnya tuh nolongin. Jadi tuh sebenarnya dia masih bermuka dua aja ke King Hybern. Aquarium itu bener-bener kayak agak dimainin dikit lah ya sebenarnya sama Sarah J. Maas tentang Tamlin. Jadi kayak awalnya dia baik, dia nggak baik, dia baik, jadi nggak baik. Ternyata dia terima yang muka dua gitu, antara baik dan nggak baik, cuman buat demi menangin perang ini. Nah sekarang aku mau bahas di bagian perangnya, perang yang paling utama itu. Bagian dimana King Hybern itu akhirnya dibunuh. Yang bener-bener aku bikin kaget adalah ternyata Elaine, seorang Elaine yang bener-bener lemah lembut itu ngenusuk si King Hybern dari belakang. Karena emang sini tuh agak sedih, karena tanpa diduga bapaknya si Nesta, Elaine, dan Vera itu yang udah minta tolong ke Human Queen si Vasa buat dalam perangnya ini, surprisingly. Dan aku bener-bener kaget di situ. Dan aku juga sempet kaget di saat si Amren tuh berkhianat pas Vera dan Amren tuh udah di cauldronnya. Aku kira mungkin dia yang udah berkhianat ke Hybern, ternyata enggak kan. Yang paling kaget adalah di bagian scene si Vera berusaha untuk coba balikin cauldron lagi pas si King Hybern mati dan si Riz-nya ngebantu. Ternyata dia malah meninggal. Itu aku kaget banget. Kaget kayak sampai kayak gini, kayak sampai pas aku baca Riz is dead. Terus aku langsung kayak tutup dulu sebentar, mencerna semuanya. Kayak no, it can't be happening right now, karena masa Riz-nya mati, yang bener aja dong, itu gak lucu. Terus sampai pas akhirnya aku berapa menit kemudian, kayak 10 menit, akhirnya aku coba beraniin diri ngebaca selanjutnya. Ternyata itu adalah scene yang paralel banget sama Alkmaar, cuman kebalikannya. Ini adalah Riz yang mati, meninggal. Ini Riz yang meninggal dan ditolongin sama Vera. Vera itu sampai begging ke semua High Lords, terutama Tamlin. Dan itu juga scene yang buat aku agak menyentuh hati banget, karena apa ya, di saat Vera bener-bener benci sama Tamlin, Vera tuh beggingnya tuh sampai kayak yaudah please bantuin, pokoknya aku mau ngelakuin apa aja deh asalkan kalau kamu mau bantuin. Terus dan Tamlin bilang apa, ternyata Tamlin tuh bilang be happy Vera. Terus kayak scene itu tuh terlalu menyentuh. Itu tuh final point dimana antara Vera dan Tamlin akhirnya tuh baikan menurut aku. Jadi kayak udah nggak ada dendam lagi di mereka tuh menurut aku di bagian scene itu. Jadi itu lega banget rasanya. Mungkin si Sarah J. Maas ngebikin scene ini karena biar kita bisa tahu ini loh yang Riz rasain pas di Alkmaar kemarin. Mungkin itu juga aku juga nggak tahu ya. Itu cuman menurut aku aja. Last but not least adalah endingnya. Endingnya itu kan open banget. Jadi tuh kita benar-benar bisa berasumsi apapun tentang endingnya ini. Karena di terakhir misalnya kayak Nesta sama Cassian, oke, Nesta sama Cassian udah ciuman. Pas di endingnya pun si Sarah J. Maas cuman bilang kalau Nesta sama Cassian tuh nggak saling sama jenguk setelah perang itu. Jadi maksudnya apa? Jadi mereka nggak jadian atau apa gitu loh. Jadi bener-bener open banget. Dan mudah-mudahan cerita selanjutnya di Avatar series itu bakal nyeritain Nesta sama Cassian. Aku berharap banget, karena aku pengen banget baca dari point of view mereka. Nah terus lagi Elaine sama Lucien, kita nggak diceritain gimana mereka bakalan jadi mate atau enggak. Tapi menurut aku sih enggak, karena
Ellen lebih ke Azriel deketnya, maksudnya lebih nyamannya ke Azriel dibandingkan Lucien. Jadi menurut aku meetingnya mereka tuh cuman satu pihak aja, yaitu di Lucien aja. Jadi kayak mereka nggak endgame. Nah, buat Tris sama Vera, kita tahu ini happy ending buat mereka, tapi aku mikir apa mereka punya anak selanjutnya, aku juga nggak tahu, tapi mudah-mudahan mereka punya anak selanjutnya. Tapi mungkin ada satu faktor yang menurut aku bisa jadi cerita Avatar selanjutnya, yaitu pas di bagian Human Queen-nya, karena kan si Nesta itu udah jadi kayak diplomat antara human dan Fae kan. Jadi bisa aja di Avatar series selanjutnya itu bakal nyeritain tentang human queens yang sisanya itu yang masih jahat-jahat itu sama Nesta. Aku juga nggak tahu, tapi aku berharap banget itu bakal nyeritain Nesta sama Cassian. So there you go, that was my discussion about Aquar. Jadi overall intinya aku ngasih buku ini tuh 5 star lah ya aku kasih. Aku overall suka sama buku ini karena ini lebih nyeritain secara luas tentang Prythian-nya, diekspor. Terus juga perangnya juga seru. So makasih semuanya udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. So see you guys in the next video. Dadah!